Tidak sedikit orang yang menyampaikan kepada saya bahwa mereka sudah menjalankan Agile Project, tapi kok nggak ngerasa dapat manfaat dari pendekatan Agile. Di video berikut saya akan berbagi, menurut pengalaman Cias, beberapa common pitfalls, batu-batu sandungan yang ditemui ketika Agile Project dijalankan dan berisiko membuat squad tidak mendapatkan benefit dari Agile. Yuk, kita simak. Pitfalls atau batu sandungan pertama dari Agile Project, yaitu unclear mission. Seperti yang sudah sempat kita bahas bahwa mission merupakan hal yang penting yang harus didefinisikan, disusun oleh squad sebelum squad itu bergulir. Kita ingat ada 3 ciri mission. Pertama, mission itu haruslah aspirasional, yaitu outcome yang memang belum pernah terwujud sebelumnya, begitu ya, dan bukanlah hanya sekedar improvement incremental. Jadi kedua, mission memiliki ukuran kuantitatif, sehingga semua pihak yang terlibat itu punya pemahaman yang sama seperti apa sih mission itu ketika nanti akan terwujud. Yang ketiga, yaitu ada batasan waktu spesifik. Entah salah satu atau dua atau ketiga dari ciri misi itu tidak terpenuhi, maka itulah yang dimaksud dengan unclear mission. Dan ketika itu terjadi, berpotensi squad sudah berjalan, member sudah bekerja keras untuk kemudian menyelesaikan outcome, ternyata di ujung belum ada kesamaan pemahaman antara stakeholder dengan squad bahwa apa sih sebenarnya ingin diwujudkan oleh squad. Itu pitfall atau batu sandungan yang pertama, unclear mission. Yang kedua, outcome yang waterfall. Seperti yang kita ketahui bahwa selain mission sebagai outcome panjang, Agile Squad juga perlu menyusun outcome dalam durasi yang pendek. Seperti itu. Outcome 1, outcome 2, tergantung nanti ada berapa outcome yang mereka rencanakan. Nah, antar outcome ini itu tetap tidak boleh saling tergantung. Artinya mereka harus mandiri, bisa dijalankan paralel, tidak saling bersyarat. Nah, ketika outcome 1, 2, dan 3 itu tergantung, maka sebenarnya hilanglah esensi Agile itu. Karena squad itu menjalankan proyeknya kembali lagi seperti waterfall. Jadi outcome 2 tergantung outcome 1 selesai dulu, outcome 3 tergantung outcome 2 selesai dulu. Padahal yang memberikan real value itu di outcome 3. Ini juga pitfalls atau batu sandungan yang sering terjadi. Yang ketiga adalah kita sebut dengan broken task. Seperti yang kita ketahui bahwa outcome pendek atau di dalam beberapa framework Agile itu diistilahkan dengan backlog, gitu ya. Backlog di setiap awal durasi pendek itu dilakukan perencanaan dan di breakdown menjadi aktivitas-aktivitas atau task-task. Kita perlu tahu bahwa spirit dari membreakdown backlog atau outcome pendek menjadi task tadi itu adalah menerjemahkan, mengkonversi dari outcome yang mungkin ditaker selesai 1-2 minggu menjadi task-task yang bisa dituntaskan dalam 1 atau 2 hari. Nah, membuat task yang terlalu panjang 3, 4, 5 hari, kemudian bahkan seminggu, dan membiarkan task seperti itu terus muncul, itu membuat akhirnya spirit squad untuk kemudian bisa inspect and adapt dengan cepat itu jadi tereduksi. Squad jadi, pertama, moral tim member akan drop. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu konkret yang bisa diselesaikan. Begitu. Di sisi lain, task yang kebawa-bawa panjang ini dan tidak kunjung selesai itu mempengaruhi pencapaian outcome-nya. So, di pitfalls yang ketiga ini, kalau kita mengetahui bahwa oh ada task yang kok ini kebawa terus ya, kok nggak, dan dari awal kita sadar itu cukup panjang, kita perlu mendiskusikan dengan squad dan memutuskan untuk membedah atau memecahnya squad itu menjadi porsi-porsi squad yang lebih bisa cepat diselesaikan, sehingga spirit
inspect and adapt, serta kolaborasi dalam squad itu tetap bisa kita wujudkan. Itu 3 pitfalls awal atau pertama tentang Agile Project. Saya akan lanjutkan nanti di video berikutnya.